Halo anak kelas 3 semuanya, dimanapun anak kelas 3 berada, harapan Bapak sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat orang tua anak didik kita, tetap memantau anak-anak kita semuanya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, harus tetap memberikan yang terbaik buat anak didik kita semuanya. Oke, kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3, tematik kelas 3 SD, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang keenam. Yes, ini mengenai demam berdarah ini ya. Hati-hati demam berdarah anak kelas 3, perhatikan. Oke, sini ada wacana akan Bapak bacakan ya. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan mereka. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Itu dia wabah demam berdarah. Oke, anak kelas 3 perhatikan ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Di sini sudah ada 5 pertanyaan. Oke, yang pertama, apa masalah yang ada pada teks? Kira-kira apa anak kelas 3? Iya, ayah Dayu terserang demam berdarah. Yang kedua, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Seluruh warga membersihkan lingkungan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menguras? Kira-kira apa anak kelas 3? Ini dia ya. Menguras adalah mengeluarkan air dari wadahnya. Misalnya, menguras bak mandi. Oke, yang keempat, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup artinya menjadikan suatu wadah menjadi tidak terbuka. Menutup segala tempat yang bisa menampung air. Itu dia. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan mengubur? Mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah, kemudian menutupnya kembali. Itu dia pertanyaan sama jawabannya ya. Oke, perhatikan alat ketiga. Amati kembali teks wabah demam berdarah. Bekerjalah dengan teman sebelahmu. Mungkin belum ada teman sebelahnya ya. Mungkin abangnya, kakaknya, ataupun orang tuanya bisa ya. Nah, kelas 3. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Sampaikan temuanmu depan kelas. Oke, perhatikan. Sini sudah buat ya. Kalimat yang menunjukkan kewajiban. Yang pertama itu ada seluruh warga membersihkan lingkungan. Yang kedua, mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Yang ketiga, seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Yang keempat, mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Yang kelima, mereka juga melakukan pengasapan. Apabila kita memenuhi kewajiban tersebut di atas, tentunya akan memperoleh lingkungan yang sehat sehingga terhindar dari penyakit demam berdarah. Kira-kira bisa nak kelas 3? Oke, Bapak akan melanjutkan ya. Dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam
Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Perhatikan anak kelas 3 ya. Lani akan menghibur Dayu yang sedang sedih karena ayahnya sakit demam berdarah. Itu yang Lani lakukan. Oke. Persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. Baru gunakan kalimat penyelesaian masalah. Oke, di sini sudah Bapak buat ya. Dayu harus bersabar menghadapi cobaan yang sedang dialami. Dayu tidak perlu mengkhawatirkan kondisi ayahnya karena sudah ditangani oleh dokter rumah sakit. Teman-teman siap membantu Dayu menyiapkan pesanan bunga sedap malam. Berarti saling tolong-menolong ini ceritanya ya. Anak kelas 3. Oke, anak kelas 3? Bisa? Oke. Bapak akan melanjutkan ya. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membantu Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit bunga sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyaknya. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buat dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Oke, perhatikan ya. Pertama kita lihat. Oke. Iya, ada di sini dua kardus ya. Yang ini dua kardus ya. Dua kardus. Satu kardus itu isinya 400 ya, bibit ya. Oke, yang kedua berapa? 2 kali 400 itu jadi 800. Yang kedua kira-kira berapa anak kelas 3? 4. Kalau 4 kardus, kira-kira satu kardus isinya berapa? 200. Oke, kita lanjutkan ya anak kelas 3. Perhatikan. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Udah pasti dapat ya anak kelas 3 ya. Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Iya, sudah Bapak buat ya. Perhatikan anak kelas 3. Iya, 1000 bibit ya. Kira-kira berapa kardus kah ini? Yang pertama, 2 kardus. Berarti satu kardus isinya berapa? 500. 2 kali 500 menjadi 1000. Satu kardus isinya 500 bibit. Kita masuk yang kedua. 4 kardus. Berapakah bibitnya satu kardus? 250. Oke. Yang ketiga. 5 kardus. Satu kardus berapa bibit? 200 bibit. Yang keempat. Iya, 8 kardus. Satu kardus kira-kira berapa bibit? 125. Yang terakhir 10 kardus. 100 bibit satu kardus. Oke anak kelas 3. Demikianlah materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak kelas 3, buat orang tua dan adik kami, dan juga buat Bapak Ibu guru dimanapun berada, dan juga buat semua yang menonton video ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih.